sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, elaborasi mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis atau bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik perencanaan pembelajaran dan pengembangan pembelajaran, yaitu merupakan hasil dari proses berpikir yang disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat berpengaruh dengan materi belajar tersebut yang sudah mengetahui tahapan belajarnya. Hakikatnya disusun untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, hal-hal yang berhubungan dengan siswa seperti minat dan bakat siswa, gaya belajar siswa, kemampuan dasar siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengapa setiap pendidik perlu merancang pembelajaran secara sistematis? Karena dengan adanya perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Dan juga dengan adanya rencana, maka segalanya menjadi lebih tersusun dengan rapi. Susunan yang lebih rapi membuat semuanya secara sistematis. Pembelajaran yang sistematis memudahkan belajar. Sistematis ini penting untuk lebih baik lagi. Dan yang keempat, dampak apa yang akan muncul bila pengajar tidak membuat rencana pembelajaran? Akibatnya yaitu kegiatan pembelajaran menjadi kurang terarah dan terkesan menjadi guru yang kurang profesional dan tidak siap melaksanakan pembelajaran. Dia tidak akan siap membuat bahan ajar, langkah pembelajaran apa yang akan dilakukan di kelas, tidak mampu menganalisa kekurangan siswa dan penilaian apa yang diambil atas peserta didiknya. Tentu saja tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Berikutnya model-model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari model Dick dan Perry dan Eddy. Kelebihannya yaitu yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilaksanakan atau dilakukan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Yang kelima, pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas dan adanya penilaian pakar. Yang terakhir, terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model Eddy. Kelebihannya yaitu mudah dipelajari dan sederhana serta sistematis. Model ini yang kita ketahui bahwa mempunyai 5 komponen yang saling berkaitan dan sistematis, yang artinya model ini harus digunakan secara sistematik dan tak bisa diacak urutannya dalam penerapannya. Maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut secara sistematis, maka lebih mudah dipahami oleh pengaruh kesalahan pada komponen setelahnya.
Yang terakhir, model Dick and Carey sangat lengkap komponennya dan hampir mencakup semua kebutuhan dalam satu perencanaan pembelajaran. Siswa terlebih dahulu untuk membagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kerja, karena dalam tahapan ini sangat menentukan berjalannya proses tahapan desain pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya model Dick and Carey untuk identifikasi tingkah laku dan karakteristik peserta didik dalam merancang pembelajaran. Dalam model Dick and Carey, analisis terhadap siswa yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Kedua langkah ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau paralel. Analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari. Dan juga analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar atau learning styles, dan bersikap terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar dapat membantu perancang program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan.